kita belakangan mendengar ada kasus keracunan. Eh, Bahkan ada daerah yang menetapkan KLB. Apa langkah korektif yang kemudian dilakukan? Targetnya tadi tinggi sekali dengan jumlah yang besar. Gimana caranya BGN bikin sinkron antara target yang tinggi tadi dengan kualitas yang juga barengan gitu jalannya, Pak? Ya, memang ada beberapa kejadian ya. Jadi Mas Riko harus ketahui juga bahwa sebagian besar mereka melakukan dengan sangat baik. Memang masih ada yang mengalami kejadian dan itu jumlahnya harus kita tekan terus-menerus dan kita targetnya 0 kejadian. Dan oleh sebab itu kita sudah mengambil langkah-langkah di mana diantaranya adalah mengurangi jumlah penerima manfaat setiap SPG. Tadinya setiap SPG melayani antara 3.000 sampai 4.000, nah sekarang kita kurangi maksimal di 3.000 itu pun kalau ada juru masak yang profesional. Kalau tidak ada juru masak yang profesional, kita minta mereka maksimal melayani 2.500 saja. Itu langkah pertama yang kita lakukan. Yang kedua, kemudian kita lengkapi seluruh SPPG dengan alat rapid test untuk menguji kualitas bahan baku dan juga kualitas hasil masakan yang telah dibuat. Sehingga kita akan tahu bahan bakunya baik atau tidak, kemudian hasil masakannya apakah layak dikonsumsi atau tidak. Nah kemudian langkah yang ketiga adalah meminta kepada seluruh SPPG dan mewajibkan memiliki alat sterilisasi food tray karena ini jumlahnya besar. Jadi ketika selesai digunakan mereka harus cuci dan kemudian disterilisasi dengan mekanisme penguapan ya udara panas dan dipanaskan dengan suhu 120 derajat selama 3 menit agar food tray itu kembali steril. Nah kemudian yang penting juga kualitas air dalam memasak ini penting, baik untuk memasak maupun mencuci, karena di seluruh Indonesia ini kualitasnya berbeda-beda, sehingga kita berikan instruksi agar mereka menggunakan air yang sudah tersertifikasi, baik itu air dalam kemasan maupun air isi ulang dengan peralatan-peralatan yang sudah tersertifikasi. Kasus gangguan pencernaan itu kejadian yang paling dominan di Oktober. November sudah jauh berkurang dan kita sedang kejar agar di Desember ini tidak ada lagi kejadian yang menonjol. Itu tuh gara-gara masaknya lebih awal ya, Pak? Ya ada yang masaknya terlalu awal, ada juga yang kualitas bahan bakunya kurang baik. Tapi rata-rata perpaduan antara itu. Nah kemudian ada juga yang pada saat kegiatan itu ada gangguan-gangguan teknis ya. Contohnya misalnya ketika dia kirim makanan ke satu sekolah, harusnya dimakan jam 10, ternyata dimakan jam 12. Ada juga yang dibawa pulang, itu kan masakan itu kan paling tahan lama, paling lama 6 jam. Jadi sebetulnya hal-hal yang seperti itu juga mengganggu. Dan itu semua sudah di taking care of supaya nggak kejadian lagi? Alhamdulillah, jadi SPPG yang mengalami kejadian, kita minta stop dulu, kemudian kita investigasi, kemudian kita evaluasi, dan setelah semua saran perbaikan dilakukan, mereka operasional kembali dan sejauh ini semua SPPG yang sudah mengalami kejadian tidak pernah lagi mengalami kejadian karena jauh lebih baik dari sebelum dilakukan investigasi dan evaluasi.